Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu ada prinsip kerjasama. Yang pertama yaitu ada akad mudharabah. Adalah kerjasama di mana pihak pemilik modal menugaskan pihak lain untuk mengelola modal dan mengurus segala yang dibutuhkan. Rukun dari akad mudharabah yaitu ada dua orang yang melakukan akad atau al-aqidani, yaitu akad mudharabah melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola modal atau mudarif. Yang kedua yaitu ada modal yang disetorkan oleh pemilik modal harus jelas jenis dan jumlahnya, serta tidak dalam bentuk piutang. Yang ketiga yaitu ada ijab kabul atau sigat, adalah lafaz pernyataan yang menunjukkan persetujuan antara pemilik modal dan pengelola untuk melakukan akad mudharabah. Adapun syarat dari akad mudharabah yaitu yang pertama adanya dua pihak atau pemodal dan pengelola, adanya pihak mentator modal untuk usaha dan pihak yang mengelola modal berupaya mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu ada akad dan kesepakatan, harus adanya ijab dan kabul atau pernyataan setuju dari kedua belah pihak, disepakati secara sukarela dan tanpa paksaan. Selanjutnya yaitu harus diketahui jumlahnya secara jelas, diserahkan kepada pengelola usaha berupa uang tunai atau aset lain yang dapat dinilai. Ya, selanjutnya itu ada keuntungan, disepakati di awal akad dalam bentuk nisbah, misalnya 60/40, bukan dalam nominal tetap. Selanjutnya itu ada kerugian. Kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Adapun skema dari akad itu yaitu terlihat di gambar. Ada sahib al-mal memberikan 100% modal kepada mudarif setelah akad disepakati. Mudarif sendiri mengelola usaha dengan keterampilan dimilikinya. Jika usaha untung, laba dibagi sesuai kesepakatan. Jika rugi, kerugian ditanggung oleh sahib al-mal selama tidak ada kelalaian dari mudarif. Contohnya sendiri yaitu bank syariah atau mudarif menyediakan modal kepada nasabah atau sahibul mal untuk membiayai usaha, seperti pembiayaan benih untuk petani. Bank akan mengelola dana tersebut dan keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad mudharabah. Yang kedua yaitu ada akad musyarakah. Akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan modal bersama dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Adapun rukun dari akad musyarakah yaitu adanya niat atau ijab kabul, adanya kesepakatan dan pernyataan persetujuan antara kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam usaha tersebut. Kemudian itu ada dua pihak yang berakad atau al-aqidain. Minimal harus ada dua pihak yang terlibat dalam akad yang memiliki hak untuk terlibat dalam usaha tersebut. Selanjutnya itu ketiga, ada objek akad, modal yang menjadi dasar kemitraan, baik berupa uang tunai atau aset lainnya. Kemudian yang keempat itu ada pembagian keuntungan atau yang sering disebut dengan nisbah, yaitu kesepakatan mengenai persentase pembagian keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Selanjutnya itu ada syarat dari akad musyarakah. Yang pertama yaitu kesepakatan para pihak. Pihak yang terlibat harus sepakat untuk menggabungkan modal dan keahlian untuk menjalankan suatu usaha. Yang kedua yaitu ketentuan modal. Modal yang disetor itu harus menjadi modal bersama dan tidak bisa diambil kembali sebelum kesepakatan berakhir. Kemudian yang ketiga itu pembagian keuntungan dan kerugian. Keuntungan itu harus disepakati bersama dan kerugian juga harus ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi modal. Adapun skema dari akad musyarakah yaitu bisa terlihat pihak A dan pihak B yang melakukan akad untuk menggabungkan modal. Setelah modal digabungkan, usaha atau proyek dijalankan bersama. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah atau kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan jumlah modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Contohnya, seperti bank dan nasabah yang bekerja sama untuk membeli rumah dengan bank yang menyediakan sebagian modal dan nasabah menyediakan bagian lainnya, serta keuntungan dan risikonya ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal masing-masing yang dikeluarkan. Yang ketiga yaitu ada akad syirkah, adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha bersama, di mana setiap pihak itu berkontribusi dalam modal atau kerja, serta keuntungan dan kerugiannya dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan. Adapun rukun dari akad tersebut yaitu yang pertama ada sigah atau akad.
Sigah sendiri adalah pernyataan atau lafaz akad yang menunjukkan persetujuan antara pihak-pihak yang akan berserikat. Yang kedua itu ada al-aqidain atau pihak yang berakad. Al-aqidain adalah dua pihak yang lebih yang akan berserikat, memiliki kecakapan atau kemampuan melakukan pengelolaan harta. Yang ketiga itu ada mahlul atau objek akad. Objek akad dalam syirka bisa berupa pekerjaan atau amal dan modal atau mal yang akan digunakan dalam usaha bersama. Selanjutnya itu syarat dari akad. Yang pertama itu ada kesepakatan atau ijab dan kabul. Syirka sendiri membutuhkan kesepakatan atau akad yang sah antara semua pihak yang terlibat yang dinyatakan melalui ijab kabul. Kemudian itu setiap pihak yang bersyirka harus memberikan modal baik berupa uang atau barang yang dapat dihargai. Kemudian tidak ada unsur riba atau masyir. Syirka sendiri harus menghindari unsur riba atau pinjaman dan masyir atau perjudian. Skema dari akad syirka seperti yang terlihat di gambar itu bank dan nasabah menjalin kerjasama untuk menjalankan suatu usaha. Kedua belah pihak tersebut berkontribusi modal ke dalam usaha tersebut. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh dari usaha itu akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Sementara kerugian yang mungkin timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing. Contohnya, dua orang yang masing-masing menyumbangkan dana untuk membangun bisnis restoran, di mana keuntungan dan kerugiannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu ada akad muzara'ah, kerjasama di mana seseorang mengerjakan tanah orang lain dengan imbalan. Adapun rukunnya yaitu yang pertama ada ijab dan kabul. Akad muzara'ah dimulai dengan pernyataan pemilik tanah. Dan yang kedua yaitu tanah yang akan digarap harus jelas batas dan dapat ditanami. Yang ketiga yaitu penggarap harus memiliki keterampilan dan bersedia menggarap lahan tersebut. Yang keempat yaitu modal. Modal yang dimaksud bisa berupa benih, pupuk, atau alat yang dibutuhkan untuk menanam. Syaratnya yaitu kedua belah pihak atau pemilik lahan dan penggarap harus berakal dan dewasa atau baligh. Yang kedua yaitu tanah tersebut harus dapat ditanami dan tidak boleh hanya sebagai tempat tinggal atau tempat lain. Tanah yang ditanami harus jelas batasnya. Yang ketiga yaitu ada pembagian hasil panen, yaitu harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal akad. Yang keempat itu jangka waktu akad harus ditentukan, baik secara mutlak atau tidak terbatas, atau terbatas yaitu waktu tertentu. Skema dari akad yaitu pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada petani penggarap. Petani penggarap melakukan pengelolaan lahan dan penanaman hingga menghasilkan hasil panen. Hasil panen kemudian dibagi menjadi dua bagian utama. Dari bagian hasil kemudian dibagi lagi antara pemilik lahan dan lawan persatuan pembagian ini. Juga berdasarkan akad perjanjian atau waktu tertentu yang telah disepakati. Perjanjian bagi hasil panen yaitu 60 berbanding 40 setelah panen, di mana 60% itu untuk pemilik dan 40% itu untuk petani. Contohnya, seseorang pemilik sawah menyerahkan lahannya kepada petani dengan perjanjian hasil padi 60 berbanding 40 antara pemilik dan penggarap. Yang kedua yaitu prinsip tabaru atau tolong-menolong. Adapun akadnya yaitu yang pertama ada qard, adalah akad pinjaman dana atau utang piutang yang dilakukan tanpa ada imbalan atau bunga, di mana peminjam wajib mengembalikan dana yang dipinjamkan kepada pemberi pinjaman sesuai dengan yang disepakati. Adapun rukun dari qard yaitu yang pertama ada muqtarid atau peminjam, pihak yang meminjam uang atau barang dari pemberi pinjaman. Yang kedua yaitu ada muqrid atau pemberi pinjaman, yaitu pihak yang memberikan pinjaman uang atau barang kepada peminjam. Yang ketiga yaitu mauqut alaih, adalah barang hutang yang menjadi objek pinjaman. Barang yang dipinjamkan harus memiliki nilai dan dapat diukur. Yang keempat yaitu ada sigat atau ijab kabul, ucapan surat terima kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman yang menyatakan bahwa pinjaman telah disepakati. Adapun syarat dari qard yaitu yang pertama ada muqrid dan muqtarid, artinya kedua belah pihak harus baligh, berakal, dan mampu melakukan transaksi. Yang kedua itu barang atau uang yang dipinjamkan harus jelas jenis, jumlah, dan sifatnya. Yang ketiga itu ada kesepakatan dari kedua belah pihak tanpa paksaan. Yang keempat yaitu peminjam wajib mengembalikan pinjaman sebagaimana yang diterima tanpa tambahan kecuali pemberian sukarela.
Adapun alur skema akad kar yaitu yang pertama bisa dilihat dari gambar, ada nasabah yang mengajukan pinjaman ke bank. Kemudian perjanjian atau kar disepakati tanpa bunga. Bank memberikan dana 100% ke nasabah. Selanjutnya yaitu nasabah mengembalikan pokok pinjaman ke bank sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Contohnya, seseorang memberikan pinjaman kepada tetangga yang membutuhkan bantuan dana mendesak untuk biaya pengobatan tanpa ada imbalan bagi pemberi pinjaman. Yang kedua itu ada akad wakaf. Adalah perjanjian pemberian harta untuk tujuan kebaikan dan manfaat bersama tanpa mengharapkan balasan atau imbalan materi. Adapun rukunnya yaitu yang pertama ada al-mutabaru atau orang yang memberikan harta untuk diwakafkan dengan niat murni untuk kebaikan dan tidak mengharapkan imbalan balik. Yang kedua yaitu ada al-mutabartu lahu atau pihak yang akan memanfaatkan harta yang diwakafkan. Yang ketiga itu ada al-mutabaru bihi, yaitu harta yang diwakafkan bisa berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Selanjutnya itu ada sigat atau pernyataan atau ucapan yang menunjukkan terjadinya akad wakaf. Seperti saya mewakafkan. Selanjutnya itu ada syarat. Yang pertama itu wakif haruslah orang yang berakal dan mampu bertindak hukum baik secara langsung maupun melalui wakil. Yang kedua itu harta wakaf haruslah harta yang sah untuk diwakafkan, misalnya tanah, bangunan, atau harta bergerak. Selanjutnya niat wakaf haruslah niat yang tulus dan jelas bahwa wakif berniat untuk memberikan harta wakafnya untuk kepentingan kebaikan. Selanjutnya itu ada nasik. Penerima wakaf harus jelas dan diketahui secara pasti, baik secara perseorangan maupun kelompok yang memiliki kepentingan umum. Seperti yang terlihat di skema, yaitu ada wakif. Wakif sendiri yaitu pihak yang mewakafkan harta bendanya. Selanjutnya itu nazir itu berperan sebagai mengelola investasi sesuai syariah dan biaya operasional. Selanjutnya itu ada mauquf alai, hasil dari investasi syariah dan setelah dikurangi biaya operasional akan didistribusikan kepada pihak yang berhak. Singkatnya, wakif menyerahkan harta, nazir mengelola sesuai syariah, hasilnya untuk mauquf alai. Contohnya yaitu dalam asuransi jiwa syariah, peserta memberikan sumbangan untuk dana tabaru, yang kemudian dana tersebut digunakan untuk memberikan santunan kepada peserta yang mengalami risiko. Yang ketiga yaitu ada akad kafalah. Akad kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh seseorang hakil kepada pihak ketiga atau yang menghitungi untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang berhutang. Selanjutnya yaitu ada rukunnya. Yang pertama itu ada sigat atau ungkapan yang menyatakan kesanggupan penjamin untuk menanggung kewajiban orang lain. Misalnya, saya menjamin hutang si A kepada si B. Yang kedua itu kewajiban atau hutang yang dijamin, misalnya uang, barang, atau tindakan. Yang ketiga yaitu pihak yang memberikan jaminan atau yang menanggung kewajiban orang lain. Syaratnya yaitu adanya kafil atau makful anhu, pihak yang dijamin atau debitur. Makful lahu atau pihak yang menerima jaminan atau kreditur. Yang kedua itu ada objek, harus merupakan kewajiban atau utang yang bisa dinilai dengan jelas. Yang ketiga itu harus ada persyaratan yang jelas dari penjamin atau ijab dan penerima dari pihak yang dijamin atau kabul. Kafalah sendiri tidak boleh terkait dengan hal yang mengandung riba dan ketidakjelasan. Skema dari kafalah yaitu pada gambar menjelaskan hubungan penjaminan dalam pembayaran syariah dengan alur, yaitu yang pertama itu ada nasabah atau makful anhu yang menjalankan bisnis dengan pihak ketiga atau makful lahu. Alur yang kedua itu ada nasabah mengajukan permohonan penanggungan kepada bank syariah atau kafil. Selanjutnya itu bank syariah memberikan tanggungan atau jaminan atas kewajiban nasabah kepada pihak ketiga. Kemudian pihak ketiga menerima jaminan dari bank syariah atas nama nasabah. Contohnya seperti saya C bersedia menjadi penjamin atas utang A kepada B sebesar 10 juta yang jatuh tempo pada 1 Juli 2025. Jika A tidak mampu membayar di waktu yang telah ditentukan, maka saya bersedia untuk melunasi kewajiban tersebut kepada si B. Yang keempat itu ada akad hibah atau pemberian yang diberikan secara sukarela dan cuma-cuma tanpa kewajiban imbalan atau balasan. Rukun dari hibah itu pertama ada wahib yang harus memiliki hak atas harta yang dihibahkan. Dewasa atau balik, memiliki akal sehat dan tidak terpaksa. Selanjutnya itu ada mauhublah atau penerima, harus mampu memiliki harta tersebut dan tidak sedang dalam keadaan tidak berdaya. Yang ketiga itu harta yang dihibahkan.
Barang atau harta yang diberikan harus memiliki nilai sah untuk dimiliki dan terpisah dari harta lain yang tidak bisa dihibahkan. Selanjutnya itu ada sigat atau lafaz pernyataan yang menyatakan pemberian dan penerimaan hibah. Syaratnya yaitu yang pertama harus baligh, berakal sehat, dan secara hukum mampu melakukan tindakan hukum atau tidak berada di bawah pengampunan. Yang kedua yaitu harus orang yang jelas keberadaannya saat hibah diberikan. Yang ketiga yaitu harus barang atau harta bernilai dimiliki secara sah oleh pemberi hibah. Kemudian itu harus ada pernyataan jelas dari pemberi dan penerima, baik secara lisan atau tertulis. Skema akad hibah dalam konteks ekonomi syariah yaitu ada pemberi hibah atau wahib dengan sukarela memberikan suatu harta atau barang kepada penerima hibah atau mauhub lahu. Kemudian itu alur yang kedua itu hibah diberikan tanpa imbalan atau non komersial, murni karena kebaikan atau kasih sayang. Yang ketiga, setelah diserah terimakan, kepemilikan barang berpindah sepenuhnya kepada penerima hibah. Selanjutnya akad ini bersifat mengikat setelah barang diserahkan. Contohnya, seseorang menghibahkan sejumlah uang kepada yayasan yatim piatu sebagai syarat bantuan murni tanpa syarat. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada prinsip jual beli. Adapun akadnya yang pertama yaitu akad murabaha. Akad jual beli di mana penjual menginformasikan harga beli barang kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi termasuk keuntungan yang disepakati. Adapun rukun dari murabaha yaitu yang pertama kedua pihak yang melakukan transaksi harus memiliki kapasitas untuk berakad, yaitu baligh, berakal dan tidak terpaksa. Yang kedua yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti sah, bermanfaat dan diketahui keadaannya. Yang ketiga yaitu harga harus jelas, terukur dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat yaitu terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai objek, harga, dan syarat-syarat lainnya. Syarat dari murabaha sendiri yaitu penjual dan pembeli yang telah baligh dan berakal, barang yang sah untuk diperjualbelikan dan harganya, pernyataan jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun skema pada gambar itu menjelaskan akad murabaha yaitu jual beli dengan margin keuntungan. Yang pertama, seperti alur pertama yaitu nasabah mengajukan pembelian barang ke bank. Kemudian bank menyetujui dan melakukan akad jual beli dengan nasabah. Kemudian bank membeli barang dari supplier dan supplier mengirim barang ke nasabah. Nasabah menerima barang dan dokumen. Selanjutnya nasabah membayar harga barang plus margin keuntungan ke bank secara cicilan atau tunai. Contohnya sendiri yaitu seperti seorang pedagang eceran ingin membeli komputer dan grosir seharga 10 juta rupiah. Pedagang kemudian menjual komputer kepada pembeli dengan harga 15 juta atau termasuk margin keuntungan itu sebesar 750.000. Kedua yaitu ada akad salam. Akad jual beli di mana pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran di awal, sedangkan penjual kemudian mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Adapun rukun dari akad salam yaitu muslam atau pihak yang membutuhkan dan memesan barang dari akad salam. Yang kedua yaitu muslam ilaih atau pihak yang menerima pesanan dan berkewajiban untuk menyediakan barang yang dipesan. Yang ketiga yaitu ada muslam fih atau barang yang dipesan memiliki spesifikasi jelas mengenai jenis, jumlah, dan kualitas barang. Yang keempat yaitu ada sigat atau pernyataan ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang menyepakati kesepakatan untuk melakukan akad. Selanjutnya itu syarat dari akad salam. Yang pertama itu pembeli harus membayar barang di awal akad, bukan setelah menerima. Yang kedua itu barang yang dijual dalam akad salam harus berupa tanggungan yang belum ada wujudnya, bukan barang yang sudah ada dan siap diserahkan. Selanjutnya harus ditentukan tempat di mana barang akan diserahkan kepada pembeli. Kemudian barang yang dipesan harus memiliki spesifikasi yang jelas. Gambar di atas menunjukkan skema dari akad salam, yaitu jual beli pesanan dengan pembayaran di muka. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama, seperti yang terlihat ada muslam atau pembeli, yaitu memesan barang dengan spesifikasi tertentu ke muslam ilaih atau penjual. Keduanya kemudian melakukan negosiasi dan menyepakati akad. Kemudian pembeli membayar penuh di awal atau bayar di muka. Setelah itu penjual memproduksi atau menyiapkan barang sesuai dengan pesanan. Setelah selesai, barang kemudian dikirim ke pembeli.
Seperti contohnya, seseorang memesan baju pre-order dan membayar di muka. Kemudian baju tersebut akan diserahkan setelah selesai dibuat. Yang ketiga itu ada akad istisna. Akad jual beli di mana pembeli memesan barang yang akan dibuat atau diproduksi oleh penjual dan pembeli membayar di awal atau sesuai kesepakatan. Adapun rukunnya itu pertama ada mustasni, pihak yang memesan barang atau jasa spesifikasi tertentu. Pihak ini harus cakap hukum dan berakal. Yang kedua itu sani atau produsen atau penjual, pihak yang memproduksi atau membuat barang sesuai dengan pesanan atau mustasni. Yang ketiga itu masru atau barang pesanan, barang ini harus sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan tidak boleh produk massal. Selanjutnya itu ada sigat, lafaz atau pernyataan yang menyatakan penawaran dan penerimaan akad. Ijab kabul harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun syarat-syarat dari istisna yaitu yang pertama, akad istisna harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak, yaitu pembeli dan produsen. Yang kedua itu objek dari akad istisna harus memiliki spesifikasi yang jelas dan rinci, meliputi jenis, ukuran, kualitas, dan kuantitas barang. Selanjutnya itu harga barang harus disepakati di awal sebelum produksi dan harus dibayarkan tanpa unsur riba atau bunga. Kemudian itu kedua belah pihak, baik pembeli maupun produsen, harus memahami konsekuensi hukum yang berlaku terkait akad istisna. Selanjutnya itu ada skema dari akad istisna, yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang sesuai dengan spesifikasi. Yaitu seperti yang terlihat ada nasabah atau pembeli yang melakukan negosiasi dengan bank atau sebagai wakil untuk memesan barang. Yang kedua itu nasabah memesan barang ke bank syariah. Bank kemudian menjual barang tersebut ke nasabah. Kemudian bank melakukan pemesanan ke pembayaran atau ke produsen atau pembuat. Kemudian produsen itu memproduksi sesuai pesanan. Setelah jadi, barang diserahkan kepada nasabah. Contohnya, seperti seseorang memesan rumah ke kontraktor melalui bank dan membayar di awal. Setelah rumah selesai, diserahkan ke pemesan. Selanjutnya yaitu ada akad muajjal, adalah jual beli secara kredit atau cicilan, di mana barang diserahkan langsung tetapi pembayaran dilakukan secara bertahap atau di kemudian hari. Adapun rukunnya yaitu penjual atau bai, adanya penjual atau bai, pihak yang menjual barang atau jasa. Kemudian adanya pembeli atau musytari, pihak yang membeli barang atau jasa. Kemudian yaitu objek transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti halal, memiliki nilai dan bisa diserahkan. Selanjutnya itu ada harga atau saman, uang atau nilai tukar yang disepakati sebagai ganti barang atau jasa. Yang terakhir yaitu ada ijab dan kabul atau pernyataan yang menyatakan kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Syarat dari akad muajjal yaitu yang pertama, penjual dan pembeli haruslah orang yang berakal dan tidak terpaksa. Barang yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat. Kemudian harga barang harus disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak. Jika pembayaran dilakukan ditangguhkan, maka jangka waktu pembayaran harus jelas dan disepakati. Adapun skema dari akad muajjal atau jual beli dengan pembayaran ditunda yaitu yang pertama, seperti yang terlihat ada penjual menawarkan barang kepada pembeli, kemudian pembeli memilih barang, penjual dan pembeli sepakat harga dan jangka waktu pembayaran. Terjadi akad jual beli, kemudian pembeli menerima barang lalu membayar sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati. Contohnya, seperti seorang petani membeli pupuk dari toko dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, lalu membayar secara cicilan atau bulanan. Yang keempat yaitu ada prinsip sewa-menyewa. Yang pertama yaitu ada akad ijarah tuma al-bai atau aitab, yaitu akad pembiayaan yang menggabungkan akad sewa-menyewa dengan akad jual beli. Adapun rukunnya yaitu yang pertama ada sigah, membutuhkan ijab dan kabul sebagai tanda kesepakatan untuk menyewakan dan menyewa. Selanjutnya itu pihak yang berakad haruslah balik dan berakal. Adapun manfaatnya harus jelas dan dapat diserah terimakan serta dapat dimanfaatkan. Yang keempat yaitu ujrah atau upah yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemberi sewa dalam bentuk pembayaran. Syarat dari ijarah tersebut yaitu yang pertama ada barang yang disewakan harus memiliki manfaat jelas, halal dan dapat dipergunakan tanpa cacat. Yang kedua yaitu kesepakatan sewa menyewa harus dilakukan dengan sukarela. Yang ketiga yaitu harga sewa harus diketahui jumlahnya dan jelas, baik berupa uang tunai atau barang dan jasa.
Yang keempat yaitu barang yang disewakan harus memiliki manfaat jelas, halal, dan dapat dipergunakan tanpa cacat. Adapun skema pembiayaan dari akad ijaratul ma'al bai yaitu seperti yang terlihat, ada nasabah mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah atau LKS. Kemudian LKS membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian melakukan akad ijarah atau sewa dilakukan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Selanjutnya itu, setelah masa sewa, kepemilikan barang berpindah ke nasabah melalui akad jual beli atau bai. Contohnya, seperti pembiayaan kendaraan bermotor, di mana nasabah menyewa mobil atau motor dari LKS dan di akhir masa sewa bisa membeli kendaraan tersebut. Yang kedua yaitu ada akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, yaitu perjanjian sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Adapun rukunnya yaitu yang pertama, adanya mustajir atau pihak yang menyewa atau menggunakan objek sewa dalam perbankan, biasanya nasabah. Yang kedua itu adanya muajir atau pihak yang menyewakan objek sewa dalam perbankan, biasanya bank. Yang ketiga yaitu makjur atau objek yang disewakan bisa berupa barang bergerak seperti mobil, tidak bergerak seperti rumah. Adapun yang keempat yaitu ujrah atau harga sewa, imbalan yang dibayarkan penyewa kepada pemilik barang atau penggunaan objek sewa. Yang kelima yaitu ijab kabul atau pernyataan persetujuan antara penyewa dan pemilik barang atas akad sewa menyewa objek sewa yang disepakati. Syaratnya yaitu yang pertama, penyewa dan pemberi sewa harus rela dan sepakat terhadap akad IMBT ini. Yang kedua itu manfaat yang diperoleh dan objek yang disewakan haruslah halal dan tidak dilarang oleh Islam. Yang ketiga itu penyewa harus melakukan akad sewa menyewa dengan pemberi sewa terlebih dahulu. Adapun skemanya seperti yang terlihat di gambar, yaitu pertama, nasabah harus mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan berbagai informasi yang diberikan. Selanjutnya, diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah. Yang kedua yaitu sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan oleh nasabah. Yang ketiga yaitu nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. Yang keempat yaitu nasabah menyewa membayar SP sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Yang kelima yaitu transaksi MBT. Setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewanya. Contohnya, ketika seorang nasabah ingin membeli rumah dengan metode pembiayaan syariah, nasabah menyewa rumah tersebut dari bank, dan pada akhir masa sewa, nasabah dapat membeli atau menerima rumah tersebut. Yang ketiga yaitu ada akad ijarah wadiah atau perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang dititipan sewaktu-waktu. Adapun rukunnya yaitu al-akhidain, haruslah baligh, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Yang kedua itu mahfud alai, harus jelas manfaatnya dan dapat digunakan tanpa rusak. Yang ketiga itu ada sirah atau ucapan pernyataan yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat itu ada ujrah, harus jelas jumlah dan cara pembayarannya. Syaratnya yaitu barang yang dititipkan harus dapat disimpan dan dijaga. Barang yang dititipkan haruslah bernilai dan memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya itu upah dan sewa harus jelas jumlah dan diketahui oleh kedua belah pihak. Skema atau alurnya yaitu yang pertama bisa terlihat ada nasabah. Nasabah ini adalah pihak yang membutuhkan pembiayaan atau dana. Yang kedua itu akad atau perjanjian. Nasabah dan bank syariah melakukan akad atau perjanjian pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah sendiri yaitu lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian bisa terlihat yaitu pemberi dana. Ini bisa jadi pihak ketiga yang menyediakan dana kepada bank syariah untuk disalurkan kepada nasabah. Kemudian itu pengembalian dana. Nasabah melakukan pengembalian dana kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Selanjutnya itu ada bagi hasil. Dalam akad kerjasama seperti mudharabah atau musyarakah, keuntungan dari usaha yang dibiayai akan dibagi antara bank syariah dan nasabah sesuai dengan nisbah atau rasio yang telah disepakati. Kemudian itu bisa terlihat adanya perusahaan atau users. Ini bisa menjadi pihak yang menggunakan dana pembiayaan dari nasabah untuk kegiatan usaha atau keperluan lainnya.
Contohnya, ketika seseorang itu menitipkan uang atau barang kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa pihak yang dititipi akan mengembalikan uang atau barang tersebut sewaktu-waktu dan pihak yang dititipi dapat memanfaatkan barang tersebut. Yang keempat yaitu ada ijarah ala al-amal, adalah akad sewa menyewa jasa atau pekerjaan di mana seseorang disewa untuk melakukan suatu pekerjaan dan mendapatkan imbalan atau upah. Rukunnya yaitu yang pertama ada akidain, haruslah balik, berakal, cakap hukum dan diketahui identitasnya. Yang kedua yaitu ada ma'uqud alaih atau jasa pekerjaan yang disepakati harus jelas jenis, waktu, dan hasil kerjanya. Yang ketiga itu ada sigah atau pernyataan sepakat dari kedua pihak, bisa secara lisan, tulisan, atau perbuatan yang menunjukkan kesepakatan. Yang keempat itu ujrah atau imbalan yang disepakati atas jasa, harus jelas jumlah dan cara pembayarannya. Adapun syaratnya yaitu kedua belah pihak harus rela dan tidak ada paksaan dalam melakukan akad. Yang kedua itu objek akad harus halal dan tidak dilarang oleh syariat. Yang ketiga yaitu manfaatnya harus diketahui dan dapat diukur dengan jelas. Selanjutnya itu ada skema atau alurnya. Yang pertama itu kebutuhan jasa, proses yang dimulai dari adanya kebutuhan akan suatu jasa. Kemudian penyediaan jasa atau jasa fisik. Pihak yang menyediakan jasa dalam hal ini digambarkan sebagai penyedia jasa fisik. Selanjutnya itu pelaksanaan atau pekerjaan atau jasa, tahap di mana jasa tersebut dilaksanakan atau diberikan oleh penyedia jasa kepada pihak yang membutuhkan. Selanjutnya itu ada upah. Pihak yang membutuhkan jasa akan memberikan upah atau penyediaan kepada penyedia jasa. Selanjutnya itu pemberian jasa atau upah sewa, di mana aset atau tenaga yang disewakan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan upah sewa. Selanjutnya itu ada pemanfaatan atau imbalan jasa. Pihak yang menerima jasa akan mendapatkan manfaat atau imbalan dari jasa yang telah diberikan. Contohnya, seperti seseorang menyewa jasa pembersih rumah untuk melakukan pekerjaan seperti menyapu, mengepel, dan membersihkan rumah.